Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 241. Chapter 241, Selamat tinggal, Anda tidak bekerja dengan benar. Di atas panggung, Li Han mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Adalah benar bahwa kamu bertahan sampai akhir, karena kamu sudah di sini. Mari kita bertanding. Sambil mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan meminta Li Bin dan Jia Yu untuk melepaskan jiwa bela diri mereka dan bergegas menuju tim Lan Xuanyu. Aliran biru samar menggelembung keluar dari tubuh Li Han, dan tampaknya memiliki semacam resonansi dengan danau Dewa Laut. Warna biru melonjak dari belakangnya dan berubah menjadi gelombang besar yang meluap. Cincin jiwa pertama dan keduanya berubah cerah, segera mengikuti dan berubah menjadi gelombang pasang yang melonjak menuju Lan Xuanyu dan timnya. Untuk bisa berpartisipasi di semifinal, bagaimana lawan bisa menjadi lemah? Karenanya, dia memilih metode yang paling bisa diandalkan untuk meraih kemenangan dalam pertempuran. Perbedaan kekuatan jiwa antara kedua tim terlalu besar, dia hanya harus membanjiri lawan tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalikkan rintangan. Meski lawannya lemah, dia tidak punya niat untuk ceroboh. Tubuh Jia Yu berkedip dengan cahaya putih, dan tongkat putih giok muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke arah pasang saat cincin jiwa keduanya mekar dengan cahaya. Sosok putih yang menyerupai ikan muncul di air pasang. Aura jalinan gabungan membuatnya sangat tajam. Itu adalah Martial Soul Li Han, tidak. Ini adalah Martial Soul yang jarang terlihat. Menjadi Martial Soul tipe samudera, dia telah tinggal di sisi timur di planet induk sejak kecil. Luasnya Martial Soul-nya membuatnya sangat mahir untuk serangan omnidirectional. Jia Yu, yang berasal dari akademi yang sama dengannya, juga memiliki Martial Soul yang langka. Dipuji sebagai tongkat laut, kemampuannya memungkinkan dia memanggil makhluk laut tipe energi sebagai bentuk serangan. Meskipun itu bukan teknik fusi jiwa bela diri yang dikoordinasikan dengan Li Han, itu masih saling menguntungkan. Saat ini, dia telah memanggil sekolah ikan todak. Sekolah ikan todak tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat di dalam air pasang dibandingkan dengan dipanggil di udara. Pada saat yang sama, Li Bin juga tidak tinggal diam. Bulan purnama muncul di atas kepalanya dan memancarkan cahaya bulannya ke gelombang. Kehadiran bulan terang di atas laut mengakibatkan gelombang pasang besar dan ikan todak menjadi jauh lebih kuat. Itu benar, Martial Soul-nya setara dengan serangan dan dukungan yang digabungkan bersama. Bulan purnama yang cerah di atas permukaan air, kumpulan ikan todak di dalam lautan. Itu adalah serangan serba bisa dan penekan. Mereka pasti tidak memberi kesempatan pada lawan mereka. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan benar-benar menjadi serius. Tidak hanya lawan mereka yang kuat, tetapi mereka bahkan tidak santai meski diadu melawan tim yang lebih lemah. Meskipun serangan yang mereka bentuk bukanlah yang terkuat, tri-support yang mereka buat terasa seolah-olah ketiga serangan itu telah sepenuhnya bergabung menjadi satu. Bisakah mereka menghentikan serangan ini? Lawannya, bagaimanapun, adalah Master Jiwa 4 cincin dan 23 cincin. Mereka tidak lagi punya pilihan saat ini. Lan Xuanyu mengambil langkah ke depan dan melepaskan dua tanaman merambat Blue Silver Grass bermotif emas dari tangan kanannya, membelahnya ke arah gerbang pemanggilan yang telah dipanggil Qianlei dan menuju pinggang Liu Feng. Tombak naga putih Liu Feng berdengung saat aura lengan kanan serigala bulan perak membeku. Tombak itu mulai bergelombang dengan aura cahaya khusus. Di tengah geraman pelan, naga lapis baja merah menyerbu keluar dari gerbang pemanggilan. Tidak seperti ikan pedang yang terbuat dari energi, pemanggilan ini adalah yang memiliki kecerdasan. Setelah melihat gelombang masuk yang sepertinya menutupi langit, ia langsung berpikir untuk memutar kembali ke dalam gerbang pemanggilan. Tubuh Lan Xuanyu berkedip-kedip saat dia melepaskan tendangan ke pinggang naga lapis baja merah itu, mendorongnya beberapa meter jauhnya dan mencegahnya berlari kembali ke gerbang pemanggilan. Dia kemudian mengambil langkah maju dan melepaskan Blue Silver Grass berpola perak dari tangan kirinya dan membekukan lapisan es di depannya. Pikiran mereka terhubung saat Liu Feng dan Qianlei berlari dan bersembunyi di belakangnya. Ketiganya membentuk garis lurus. Lapisan es di depan Lan Xuanyu membentuk bentuk segitiga yang terbang ke depan dan berhadapan dengan gelombang pasang yang menghancurkan bumi. Naga lapis baja merah tidak lagi dapat kembali ke gerbang pemanggilan karena gelombang besar berada tepat di depannya. Bang! Naga lapis baja merah itu segera diserang oleh gelombang besar itu.
Tubuhnya meledak dengan lampu merah karena yang bisa dilakukannya hanyalah bertahan dengan semua yang dimilikinya. Sebaliknya, gelombang besar menghantam dinding es segitiga Lan Xuanyu dan segera memaksa ketiganya mundur sampai ke tepi panggung. Di panggung yang ditinggikan, siapapun yang dipukul turun dari panggung akan dianggap kalah. Liu Feng dan Qian Lei mundur bersamanya, karena mereka tidak mampu melakukan apapun. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam saat pandangannya terfokus. Semuanya berakhir di sini. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya saat dia menunjuk ke Liu Feng dan Qian Lei. Dia sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki peluang dalam hal kekuatan murni, jadi mereka hanya bisa melakukan sesuatu untuk membuat lawan lengah. Ini tidak seperti dia tidak punya ide melawan serangan yang masuk. Dia bisa menggunakan teknik fusi martial soul berwarna pelangi. Dia memiliki keyakinan bahwa begitu dia meledak, dia akan mampu menyelesaikan serangan lawan dan pasti mengejutkan mereka. Saat itu, Liu Feng tiba-tiba meledak dan meluncurkan serangan diam-diam ke Jia Yu di bawah amplifikasi penuh Lan Xuanyu. Tapi pembunuh sebenarnya adalah burung iblis Zamrud Qian Lei. Ketika Lan Xuanyu melepaskan teknik fusi martial soul-nya, meskipun dia tidak akan kehilangan semua kemampuan bertarungnya, konsumsinya akan sangat besar. Namun, kemampuan tempur Emerald Demon Bird, setelah melahap beberapa lawan yang kuat, pasti jauh lebih kuat. Terutama kecepatannya yang menakutkan. Dalam kasus di mana lawan mereka yakin akan kemenangan, serangan diam-diam kemungkinan besar akan berhasil. Dan serangan menekan lawan adalah kesempatan mereka. Lan Xuanyu yakin dengan teknik fusi martial soul-nya, terutama setelah mutasi di mana semuanya telah berubah. Ling Yi tetap fokus pada Lan Xuanyu. Bing Tianliang bukan satu-satunya yang melihat tindakan Lan Xuanyu. Dia praktis mengikuti Lan Xuanyu dan timnya melalui kualifikasi. Jadi ketika Lan Xuanyu mengungkapkan ekspresi berlebihan, dia tahu bahwa dia punya rencana. Dia ingin melihat kejutan apa yang dia miliki untuk situasi putus asa. Ini adalah turnamen terbuka eliminasi tunggal, yang memberikan tekanan paling besar pada kemampuan perencanaan individu. Ketika Lan Xuanyu dan timnya didorong ke tepi panggung, Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan melipat tangannya. Tepat ketika mereka berpegangan bersama, dia melepaskan teknik fusi martial soul-nya. Di luar dugaannya, kejadian aneh terjadi. Gelombang pasang besar tiba-tiba menghilang seperti salju. Gelombang besar tidak hanya menghilang, tapi juga kumpulan ikan todak. Hanya bulan-bulat yang tersisa di atas, tetapi tidak lagi memiliki target untuk diperkuat. Lan Xuanyu merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah tekanan besar padanya menjadi tidak ada. Pada saat yang sama, penghalang es berbentuk segitiga itu hancur saat bersentuhan dengan air pasang. Apa di dunia ini? Penonton di bawah tercengang. Apakah Li Han salah langkah? Jia Yu dan Li Han bahkan lebih bingung. Tepat ketika mereka mengira gelombang besar akan mendorong Lan Xuanyu dan timnya turun dari panggung dan mengakhiri putaran, ketakutan yang membekukan tulang tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh mereka. Di mata mereka, Lan Xuanyu telah berubah menjadi makhluk raksasa. Terlepas dari apakah itu 3 atau 4 cincin, semua cincin hancur menjadi bubuk karena ketakutan. Ya, hancur. Lan Xuanyu menyaksikan dengan terkejut saat total 7 cincin jiwa Li Han dan Jia Yu hancur, wajah mereka pucat putih saat mereka mundur. Ini bukan pertunjukan. Kemenangan ada dalam genggaman mereka dan mereka tidak punya niat untuk berakting. Lan Xuanyu tiba-tiba melayang di udara dengan kedua tangan tergenggam. Sementara itu, Liu Feng merasakan tekanannya meningkat. Dalam pikirannya, dia merasa bahwa Lan Xuanyu telah menggunakan teknik fusi martial soul untuk memblokir serangan lawan. Tanpa ragu, dia berubah menjadi cahaya putih. Raungan naga meletus saat dia menerkam lurus ke arah Jia Yu dengan kecepatan kilat. Qian Lei memiliki pemikiran yang sama persis dengan Liu Feng. Cincin jiwa keduanya berkembang dan lampu hijau zamrud berkedip-kedip seolah-olah sambaran petir muncul di langit yang cerah. Emerald Demon Bird menembak langsung ke arah Li Bin. Soul Land 4 Chapter 242. Chapter 242, saya tidak melakukan apapun. Perubahan ini terlalu mendadak sehingga Jia Yu bahkan tidak dapat bereaksi sebelum tombak bulan perak sudah berada di dekatnya. Dalam situasi seperti itu, dia punya banyak cara untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak bisa melepaskan martial soul-nya. Dia hanya bisa menyaksikan tombak menembus dirinya. Sesosok muncul di hadapan Jia Yu seperti kilat dan menendangnya dari arena, menghalau sinar tombak dengan tamparan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, sosok muncul dan memblokir Li Bin juga.
Dia mengirim Emerald Demon berterbang dengan tamparan dan melompat dari arena bersama Li Bin. Hanya dalam waktu singkat, Li Han adalah satu-satunya yang tersisa di tim yang terdiri dari 3 orang. Sementara serangan Liu Feng baru saja dihilangkan, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini dan dengan cepat menyapu tombak naga putih di tangannya. Flash naga putih. Li Han sudah benar-benar tercengang sekarang. Dia bahkan tidak bisa mengelak karena martial soul-nya sepertinya segera disegel, dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kemudian, tubuhnya diangkat oleh tombak naga putih, dan Emerald Demon Bird yang dikirim terbang sekarang membentuk busur dan terbang kembali, menuju langsung ke dahi Li Han. Li Han hanya merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Ketakutan yang sangat besar menguasai dirinya, ini adalah pertama kalinya dia merasa hampir mati. Bang! Burung iblis zamrud dikirim terbang oleh telapak tangan Ling Yi, dan dia menarik Li Han dari arena pada saat yang bersamaan. Akhir pertandingan, tim Lan Xuanyu menang. Guru lain mengambil alih pengumuman itu, dan nadanya terdengar bingung. Ke-10 turnamen diadakan pada waktu yang sama, tetapi mereka adalah yang pertama selesai. Dan mereka bahkan menyelesaikannya dengan cara yang sangat tidak terduga. Bahkan Lan Xuanyu sendiri tercengang, belum lagi yang lain. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka menang? Suara "Pak" yang keras bergema saat Qian Lei menyimpan Emerald Demon Bird dan menepuk bahu Lan Xuanyu. "Kapten, kamu luar biasa. Anda benar-benar mengontrol grup." Ya. Meskipun dia tidak hebat dalam pertarungan, dia tahu bahwa ketiga lawan itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini terlalu mudah. Lan Xuanyu berbalik untuk melihatnya, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia benar-benar ingin mengatakan, "Saya tidak melakukan apa-apa." Namun, berada di bawah tatapan begitu banyak orang dan merasakan keterkejutan di antara penonton saat mereka menyaksikan mereka, dia dengan paksa menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Tes ini baru saja dimulai. Meskipun mereka menang tanpa rima atau alasan apapun, itu tetaplah kemenangan. Siapa yang tahu seperti apa tes berikut ini? Setidaknya itu akan bertindak sebagai pencegah untuk saat ini. Liu Feng juga kembali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lan Xuanyu dengan hormat. Sebelumnya, dia dan Qian Lei sama-sama berada di belakang Lan Xuanyu, jadi mereka tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan Lan Xuanyu. Tapi bagaimanapun juga, intinya adalah mereka menang. Itu adalah cincin 4 dan 2 orang dengan 3 cincin. Selama semifinal kali ini, ada banyak tim yang sangat kuat, tetapi mereka berhasil mengalahkan mereka. Tim Lan Xuanyu luar biasa. Suara Ling Yi bergema di sebelah telinga Lan Xuanyu. "Bagaimana Anda melakukannya?" Lan Xuanyu menatapnya saat dia berada di kejauhan, dan sepertinya hanya dia yang bisa mendengar suaranya. Dia menggelengkan kepalanya, merentangkan lengannya, dan mengangkat bahu polos. Ling Yi mengerutkan bibirnya dan sedikit penghinaan muncul di wajahnya. "Berpura-pura, ya, lanjutkan berpura-pura, kalau begitu." Petik 1. Lan Xuanyu benar-benar tidak tahu, dia juga benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Di bawah arena, Li Han, Li Bin, dan Jia Yu tidak terluka. Mereka berkumpul saat mereka saling memandang, bingung. Li Han tidak bisa menahannya dan berkata, "Kalian berdua, kenapa kalian berdua tiba-tiba berhenti bertengkar? Apa sebenarnya yang terjadi?" Li Han tergagap, aku juga tidak tahu. Pada saat itu, martial soul saya tidak bisa bekerja dan menghilang. Saya tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Jia Yu menarik wajah panjang dan berkata, "Aku juga. Rasanya seperti saya kehilangan jiwa bela diri saya dalam sekejap dan tidak bisa berbuat apa-apa." Orang itu terlalu menakutkan. Tak heran ia bisa mencapai semifinal hanya dengan 2 ring. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya kalah. Saya tidak puas. Pada saat ini, ketiga orang itu menyadari bahwa mereka telah dieliminasi. Mereka telah dieliminasi tanpa alasan. Seluruh tempat itu masih gempar. Semua mata di tim Lan Xuanyu tidak percaya. Mereka bertiga masing-masing hanya memiliki 2 cincin, namun mereka berhasil mengalahkan Master Jiwa dengan 4 cincin dan 2 Master Jiwa dengan masing-masing 3 cincin. Kedua belah pihak bahkan tidak bertabrakan satu sama lain, ini hanyalah situasi yang tidak terpikirkan. Lan mungkin tidak bisa berkata-kata dan menatap Dong Qianqiu, bagaimana mereka melakukannya. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya dan juga bingung. Dia jelas sangat akrab dengan kekuatan tim Lan Xuanyu. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama berkali-kali sebelumnya.
Namun, dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana ketiga orang ini berhasil melakukannya. Apa sebenarnya yang dilakukan Lan Xuanyu? Lan Xuanyu tampak sangat tenang saat berjalan menyusuri arena. Matanya menyapu kandidat lain dengan sangat tenang, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya, itu pasti senyuman pemenang. Dan ekspresi dari para kandidat yang dia lihat sedikit berubah, mereka tidak berani meremehkan trio ini lagi. Misterius, sangat misterius, elit misterius. Kekuatan mereka pasti lebih dari apa yang ditampilkan oleh Soul Rings mereka. Saat ini, Lan Xuanyu tidak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Teknik martial soul fusion-nya belum digunakan, dan bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan memiliki efek luar biasa ini. Dia yakin bisa memblokir serangan lawan, tapi bahkan dengan serangan balik, dia hanya bisa menyerang satu orang pada satu waktu, dia masih tidak yakin seberapa kuat efek serangan itu. Tapi sekarang, Li Bin dan Jia Yu jelas telah kehilangan kemampuan bertarung mereka, dan ini bukan yang bisa dilakukan oleh teknik martial soul fusion-nya. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba teringat akan sebuah skenario. Saat itulah dia pertama kali menjadi master jiwa dan bertarung dengan Ye Lingtong. Pada saat itu, jiwa bela diri Ye Lingtong menjadi tidak efektif setelah dia berhubungan dengannya juga. Jiwa bela diri Ye Lingtong adalah tipe naga, dan garis keturunannya tampaknya memiliki efek penekanan yang sangat kuat terhadap jiwa bela diri tipe naga. Namun, jiwa bela diri Li Han dan Jia Yu sama sekali tidak berhubungan dengan naga. Bagaimana dia berhasil menekan jiwa bela diri mereka dan membuat mereka kehilangan efektivitas? Mungkinkah kemampuan baru muncul setelah mutasi martial soul-nya? Adapun ini, Lan Xuanyu juga tidak bisa memastikan. Tapi itu tetaplah kemenangan. Mereka awalnya mengira itu akan menjadi pertempuran yang sulit dan memiliki peluang lebih tinggi untuk kalah, tetapi mereka benar-benar berhasil melewatinya begitu saja. Dia akan kembali dan memikirkannya. Setidaknya mereka menang. Putaran pertama turnamen segera berakhir, dan tim Lan Xuanyu berhasil lolos. Saat ada kemenangan, ada kekalahan. Wajah tim yang dikalahkan dirusak oleh kesedihan, dan beberapa orang bahkan menangis. Mereka baru berusia sekitar 12 tahun. Putaran penilaian ini pasti yang paling kejam. Siapa yang bisa menonjol dalam ujian brutal ini? Ini bahkan akan menentukan nasib mereka yang mengalahkan lawan mereka. Ada wajah-wajah yang tidak asing untuk ronde kedua. Tim Liang Sushi dari Akademi Lingtian sudah bangun. Lan Xuanyu memandang dengan penuh simpati pada Bintian Liang yang cemas tidak jauh dari situ dan menghela napas dalam hatinya. Setelah mereka turun dari arena barusan, dia juga mengamati pertarungan di arena lainnya. Karena ini adalah turnamen eliminasi, pertarungannya sangat intens dan hampir semua orang akan habis-habisan. Wasit hanya akan bergerak jika ada situasi yang mengancam nyawa. Terjadi pertumpahan darah di setengah pertandingan. Semua orang berharap untuk masuk ke Akademi Shrek, dan tidak ada yang ingin upaya mereka sebelumnya sia-sia. Selanjutnya, kandidat yang ada di sana adalah para elit dari seluruh federasi. Selain tim Lan Xuanyu, dia belum pernah melihat Soul Master lain dengan hanya 2 Soul Ring, dan rata-rata memiliki 3 Soul Ring, hanya 1 dengan 4 cincin yang bisa dianggap luar biasa. Soul Land 4 Chapter 243. Chapter 243, Lan Mengkin yang kuat. Di babak pertama, di antara 20 tim, Lan Xuanyu melihat 6 orang dengan 4 cincin. Proporsi ini tidak masuk akal. Di Heaven Luo Planet, hanya Bintian Liang yang memiliki 4 cincin. Tim Liang Sushi jelas tidak dianggap kuat. Fakta juga membuktikan hal ini, Liang Sushi cukup beruntung, karena lawan mereka adalah 3 orang dengan 3 cincin. Tidak ada Soul Master dengan 4 cincin. Namun, Master Jiwa 3 cincin pihak lain sangat kuat, salah satunya adalah Twin Martial Soul. Hanya butuh 3 menit bagi tim Liang Sushi untuk dikalahkan sepenuhnya. Untuk mengalahkan lawan-lawannya, Liang Sushi memberikan segalanya dan bahkan lengannya ditusuk, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak menang. Setelah itu, ketika dia turun dari arena, hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas ke Bintian Liang dengan wajah pucat dan memeluknya saat dia terisak. Liang Sushi masih tersingkir pada akhirnya. Bintian Liang melakukan banyak hal untuknya dan bahkan meminta bantuan Lan Xuanyu. Namun, di bawah aturan ujian Akademi Shrek, semuanya menjadi tidak berguna, dia masih tersingkir. Ini adalah kompetisi yang brutal, ada 10 tim sekali lagi, dan total 30 orang tersingkir. Putaran ketiga, lanjutkan. Untuk babak ini, ada 2 tim yang diperhatikan Lan Xuanyu. Tim Bintian Liang memulai pertempuran,
sementara tim duo Dong Qianqiu dan Lan Mengqin mulai bertarung selama ronde ini juga. Lawan Bing Tianliang sangat tidak beruntung karena mereka menghadapi wayang dewa petir yang mengamuk. Selain itu, dia mendapat bantuan dari dua rekan setimnya yang kuat. Dengan 3 Soul Master tipe penyerang yang kuat, tidak ada penampilan yang mencolok, mereka akan segera menghancurkan lawan mereka saat mereka mengalahkan mereka. Bing Tianliang hampir meledakkan lawan, petir menggulung dan memenuhi seluruh arena. Tapi Lan Xuanyu lebih memperhatikan tim Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Mereka tidak terlalu beruntung karena salah satu lawan mereka memiliki 4 cincin, sementara 2 di antaranya memiliki 3 cincin. 2 lawan 3, mereka dirugikan sejak awal. Lan Xuanyu terus memperhatikan Lan Mengqin, yang memiliki nama belakang yang sama dengannya. Ketika kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka, Lan Mengqin dengan jelas melihat bahwa lawan memiliki 4 cincin, namun dia masih sangat tenang dan santai. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan. Master jiwa dengan 4 cincin dibebankan ke depan dalam sekejap. Dia mengguncang tubuhnya, dan Soul Rings pertama dan kedua berkedip. Sosoknya membengkak dalam sekejap dan menjadi sangat besar, lengannya, khususnya, menjadi sangat lebar. Martial Soul, Bear of the Earth, 4 cincin. Serangan, pertahanan, dan kekuatannya semuanya sangat kuat. Dan kedua Soul Master yang bekerja sama dengannya adalah Soul Master tipe Agility yang sangat cepat. Penekanan kecepatan memungkinkan Bear of the Earth meledak, itu kombinasi yang cukup kuat. Jiwa bela diri beruang jiwa bumi guru dilepaskan, dan itu dibebankan ke Lan Mengqin dan Dong Qianqiu segera. Jiwa guru ini baru berusia 12 tahun, tapi ketika 2 Soul Ring-nya dilepaskan, dia tumbuh setinggi lebih dari 2 meter dan melompat tinggi saat telapak tangannya yang besar menamparkan tanah. Di tengah dentuman keras, lapisan gelombang seismik tiba-tiba berguncang ke arah Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Lan Mengqin hanya melepaskan martial soul-nya pada saat ini, dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 4 cincin jiwa ungu. Tidak diragukan lagi bahwa dia juga seorang master jiwa 4 cincin. Begitu Soul Rings-nya dilepaskan, rambut putih kepalanya mulai terbang secara alami, dan tubuhnya yang halus juga terangkat dari tanah. Lingkaran putih lembut menyebar keluar, dan seluruh tubuhnya menjadi agak transparan. Di arena, suhu turun, dan wajah dinginnya memasang ekspresi merendahkan. Lengannya terbuka lebar, dan pada saat itu, salju terbang mengisi langit. Dampak dari beruang bumi mirip dengan lembu tanah liat yang pergi ke laut, lenyap dan lenyap selamanya. Di bawah langit yang dipenuhi salju beterbangan, menjadi sangat sulit untuk dilihat di arena. Suhu turun dengan cepat, dan kedua Soul Master tipe kelincahan yang sudah terisi udara terasa dingin di seluruh tubuh mereka, kecepatan mereka berkurang. Jenis kontrol. Namun, pada saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka salah karena kepingan salju yang menutupi langit menjadi sangat tajam seperti bilah yang memotong tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa mengelak? Itu ada di mana-mana, dan mereka tidak bisa menghindarinya bahkan jika mereka cepat. Selain itu, penglihatan mereka diblokir, dan mereka hanya bisa melawan mereka dengan cara yang bingung. Raungan, beruang jiwa guru bumi meraung ganas, dan cincin jiwa keempat muncul tanpa penundaan. Tidak yakin serangan menyeluruh soul skill Lan Mengqin, tetapi suhu terus turun. Kepingan salju itu seperti bilah, akan ada dentang setiap kali itu mendarat di tubuh pertahanannya yang kuat. Dia tahu betul bahwa sangat menantang bagi dua rekan satu timnya untuk bertarung dalam kondisi seperti itu. Mereka akan berada dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan jika mereka terus mengeluarkan energi mereka, jadi dia segera membuat keputusan. Cahaya kuning yang mencolok menyala dari tubuhnya, dan tubuh raksasa miliknya itu melompat tiba-tiba. Potongan besar kepingan salju di sekitar cahaya kuning pecah berkeping-keping. Tatapannya tertuju pada Lan Mengqin, yang tergantung di udara. Detik berikutnya, tubuhnya meringkuk menjadi bola, dan dia menabrak Lan Mengqin seperti bintang jatuh. Ruang di sekitar Lan Mengqin sepertinya telah ambruk saat ini. Tubuhnya terkunci di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia tidak panik. Seringai muncul di sudut bibirnya saat dia membentangkan telapak tangannya ke langit dan membuat tindakan mengangkat. Tiba-tiba, semua kepingan salju di sekitar membeku dan menjadi tornado kepingan salju besar di detik berikutnya. Kepingan salju di arena berkumpul ke dalam dan memperlihatkan dua rekan tim beruang jiwa guru bumi. Tombak es panjang menyapu salah satunya, dan dia langsung tersapu dari arena. Dong Qianqiu bergerak dalam sekejap dan sudah menerkam ke arah rekan setim lainnya. Bahkan sebelum dia mencapai dia secara fisik,
dia sudah mendorong tombak esnya, dia bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi di sisi Lan Mengkin. Ada suara "pu" yang bergema, dan guru jiwa beruang bumi menyerbu ke dalam tornado salju. Tubuh kuatnya itu benar-benar tersapu ke atas oleh kekuatan tersebut. Cahaya kuningnya meledak dan dengan paksa membubarkan tornado salju. Cahaya di sekitar tubuhnya menjadi lebih pudar, tapi dia masih melayang di udara saat dia meluncurkan dirinya ke arah Lan Mengkin. Sungguh pertahanan yang kuat. Lan Mengkin sepertinya sedang dalam masalah. Lan Xuanyu menutup matanya. Tapi saat itu, Lan Mengkin menurunkan lengannya yang ada di udara, dan tangan kanannya mendorong ke depan dengan lembut saat seluruh lengannya berubah menjadi warna biru es. Telapak tangannya yang ramping itu benar-benar tidak proporsional dengan tubuh besar pihak lain. Semua orang di bawah panggung tersentak kaget. Bagaimana dia akan memblokirnya? Ada suara pop. Telapak tangan biru esnya dengan lembut menekan tubuh pihak lain yang seperti bintang jatuh, peluncuran kepingan salju. Lan Mengkin masih tergantung di udara dan tidak bergerak sama sekali, tetapi bintang jatuh itu telah berubah menjadi warna putih salju dalam sekejap. Sesosok melompat, menendang tubuh beruang jiwa guru bumi, dan mengirimnya terbang dari arena. Itu adalah Dong Qianqiu yang berurusan dengan dua rekan satu tim lainnya. Lan Mengkin tertawa terbahak-bahak seperti es telah mencair. Dia menarik tangan Dong Qianqiu, dan keduanya mendarat di tanah dengan anggun dengan latar belakang kepingan salju, menakjubkan dan sedingin es seperti dewi salju sungguhan. Mereka sangat kuat. Qian Lei menatap mereka, tercengang. 2 lawan 3, mereka menghancurkan mereka sepanjang waktu dan tidak memberi mereka banyak kesempatan. Tampaknya Soul Master tipe kontrol, Lan Mengkin, telah menangkap soul skill keempat pihak lain dengan tangan kosong, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Beruang bumi, yang dikenal karena serangan, pertahanan, dan kekuatannya, tidak bisa bergerak satu langkah pun di hadapannya. Seberapa kuat dia, ya. Tipe penyerang dan kontrol, mengendalikan seluruh tempat. Dong Qianqiu bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun ketika dia berurusan dengan dua Soul Master tipe agility lainnya yang terpengaruh oleh suhu rendah dan kepingan salju di langit. Lan Xuanyu menarik napas dalam dan mengangguk dengan serius, ya. Dia sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Bing Tianliang. Dia menambahkan kalimat ini di dalam hatinya. Serangan Lan Mengkin tampak sangat ringan sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia menggunakan keterampilan jiwanya. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa semua rasa dingin di arena berkumpul di telapak tangannya saat dia mendorong telapak tangannya dengan ringan. Soul Land 4 Chapter 244. Chapter 244, seorang kandidat dengan 5 cincin. Bear of the Earth Soul Master yang mendarat di luar arena masih meringis kesakitan. Dia juga memiliki kultivasi 4 cincin, tetapi kekuatan jiwa tampaknya jauh lebih lemah dari Lan Mengkin. Dia bahkan tidak bisa menampilkan keunggulan kekuatan martial soul-nya. Sebenarnya, Dong Qianqiu menendangnya dari arena sama sekali tidak membantu Lan Mengkin. Lan Xuanyu memiliki kendali atas elemen air, jadi dia tahu bahwa selain dorongan awal ke arah Lan Mengkin yang disebabkan oleh ledakan kekuatan jiwa, tubuh beruang jiwa guru jiwa tampaknya membeku. Udara di sekitarnya telah mengalami beberapa perubahan halus karena suhu yang sangat rendah. Setidaknya, dari semua Soul Masters yang telah pergi ke arena, Lan Mengkin adalah yang terkuat. Pantas saja dia berani mengikuti babak semifinal dengan tim beranggotakan 2 orang itu. Di arena, itu murni berdasarkan kekuatan, setidaknya untuk rentang usia dan peringkat ini. Turnamen masih berlangsung, dan semakin Liu Feng dan Qian Lei menyaksikan para elit ini bertarung, semakin kompleks perasaan mereka. Terlalu kuat, orang-orang ini terlalu kuat. Keluarkan saja salah satu dari mereka dan dia pasti lebih kuat dari mereka. 3 cincin tidak dianggap apa-apa, dan hanya 4 cincin ke atas yang dianggap disukai. Namun meski begitu, tidak semua tim dengan Soul Master 4 cincin bisa mengalahkan lawannya. Sementara mereka bersukacita di dalam hati, mereka juga gelisah. Faktanya, di antara kandidat yang telah berpartisipasi dalam turnamen, yang paling menarik perhatian bukanlah Lan Mengkin dan Dong Qianqiu yang kuat, itu adalah tim Lan Xuanyu. 2 cincin, ketiganya masing-masing hanya memiliki 2 cincin jiwa. Tidak ada tim lain dari 100 tim yang memiliki kombinasi seperti ini. Poin utamanya adalah mereka benar-benar menang di arena turnamen. Ada beberapa tatapan ingin tahu dan waspada pada mereka hampir di setiap titik waktu. Lan Xuanyu tampak normal, tetapi Qian Lei dan Liu Feng tampak cukup bersalah. Mereka berhasil melewati rintangan ini tanpa rima atau alasan, tapi bagaimana nanti?
Jarak antara kekuatan mereka dan yang lainnya terlalu lebar. Frenzy, bisik Qian Lei pada Liu Feng. Apa? Liu Feng meliriknya dengan curiga. Qian Lei berbisik, aku telah memutuskan untuk bertarung dengan sekuat tenaga, tidak peduli betapa menyakitkan, saya harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya. Jika tidak, bahkan jika kita masuk, saya takut. Liu Feng menatap serius ke matanya, noda kegilaan muncul di kedalaman matanya saat dia bergumam, "Ya, lakukan semua." Kedua pemuda yang bersemangat ini membuat keputusan terpenting dalam hidup mereka saat ini. Ada 100 tim, jadi ada total 5 putaran turnamen. Xiaoqi tidak menyebutkan apakah tim yang menang atau kalah harus tinggal atau pergi, jadi hampir semua orang memilih untuk tetap menonton. Segala macam martial souls dan soul skills yang aneh dipamerkan, elit yang kuat terlihat di mana-mana, dan ada juga beberapa yang mengandalkan kerja tim untuk mengalahkan lawan mereka. Bagi Lan Xuanyu, ini adalah kesempatan belajar yang langka. Bagaimanapun, ini adalah orang-orang paling luar biasa dari rentang usia mereka. Akhirnya, ronde terakhir. Tahap 10, Luo Hao, Chen Xiao, Feng Xiao melawan Yuan dan Hui Hui. Xiaoqi mengumumkan tim terakhir dalam daftar. Lan Xuanyu berdiri tegak segera setelah mendengar ini, semburat keterkejutan melintas di matanya. 3 nama pertama tidak banyak tapi hanya ada 1 nama dari tim lain. Atau apakah Yuanen dan Hui Hui adalah 2 nama? Dia bukan satu-satunya yang terkejut, semua orang yang menonton turnamen juga terkejut, dan tatapan mereka secara naluriah mencari tim lain. Luo Hao, Chen Xiao, dan Feng Xiao segera naik ke arena, tetapi ekspresi mereka sangat kesal. Mereka tahu siapa lawan mereka. Lan Xuanyu langsung tahu, kelompok 3 orang ini tidak menemukan diri mereka beruntung sama sekali. Saat itu, di sudut, seorang anak laki-laki yang tadi berjongkok berdiri. Dia mengenakan hoodie merah, yang barusan menutupi kepalanya. Dia sepertinya sedang beristirahat di sana, dan tidak ada yang memperhatikannya. Ketika dia berdiri, semua orang memperhatikan keberadaannya karena dia sedang menuju tahap 10. Dari sosoknya, bocah kurus ini sepertinya tidak terlalu istimewa. Kakinya menepuk-nepuk tanah dengan lembut, dan dia pun naik ke atas panggung. 1 orang, benar, hanya ada 1 orang. Yuanen Hui Hui adalah 1 orang. Dia tidak membiarkan semua orang menunggu terlalu lama saat dia melepas tudungnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Sulit membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki bisa terlihat begitu lembut dan cantik. Kesan pertama yang dia tinggalkan pada semua orang adalah kulitnya yang secantik salju, pakaiannya segar dan bersih, dan memiliki fitur yang lembut. Bisa dikatakan bahwa dia adalah anak laki-laki yang jauh lebih cantik daripada perempuan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki tubuh laki-laki tetapi berwajah perempuan. Perlu dicatat bahwa ia memiliki sepasang telinga panjang yang khas dan runcing, dan rambut panjang halus, ada beberapa helai rambut di dahinya, dan rambut panjangnya diikat longgar di bagian belakang kepalanya. Akar rambutnya berwarna putih susu, sedangkan ujungnya berwarna merah muda pucat. Kedua mata iblis itu hampir tidak memiliki warna putih di dalamnya, tapi yang lebih aneh adalah mata kirinya berwarna ungu samar, sedangkan mata kanannya merah keunguan yang menyihir. Selalu ada senyuman halus di bibir merah persiknya. Seiring dengan bertambahnya usia Lan Xuanyu, dia sudah bisa dikatakan tampan, tetapi Yuanen Hui Hui yang mungil ini, yang tampak lebih muda dari semua kandidat yang hadir, sama anggun dan cantiknya seperti seorang gadis muda. Namun, untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu terus merasakan perasaan jahat di sekitarnya, terutama dengan mata berwarna berbeda itu. Itu memberinya perasaan aneh setiap kali dia melihat mereka. 1 orang, hanya 1 orang. Semua mata kandidat tertuju pada pemuda ini. Yuanen Hui Hui adalah nama yang aneh, dan mengapa dia berpartisipasi dalam turnamen sendirian? Mulai. Wasit guru sudah mengetahui situasi ini dan mengumumkan dimulainya turnamen tanpa ekspresi apapun. Tetapi di saat berikutnya, semua orang mengerti mengapa Yuanen Hui Hui sendirian. Cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya, telinganya menjadi lebih tajam dan matanya juga lebih cerah. Setelah itu adalah cincin jiwa ungu lainnya, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Setelah itu belum berakhir. Cincin kelima, hitam. Itu adalah cincin jiwa hitam yang perlahan muncul. 5 deringan. Raja Roh. Saat cincin jiwa kelima muncul, seluruh tempat itu gempar. Semua orang pada usia yang sama, dan mereka semua tahu betapa sulitnya mencapai 4 cincin pada usia 12 tahun. Di sekolah Lan Xuanyu, Akademi Surga Luo, bahkan sangat jarang mencapai cincin ketiga.
Dan Bing Tianliang adalah satu-satunya di seluruh Heaven Luo planet yang mencapai cincin keempat. Namun, tepat di depan mereka, di antara rekan-rekan mereka, sebenarnya ada seseorang dengan 5 cincin jiwa. Raja Roh. Peringkat Jiwa Master, Cendekiawan Jiwa, Master Jiwa, Grandmaster Jiwa, Penatua Jiwa, Leluhur Jiwa, Raja Jiwa. Gelar ke-6 adalah Soul King untuk Soul Masters yang berada di peringkat 50 ke atas. Lan Xuanyu hanya berada di sekitar peringkat 20 kekuatan jiwa, dan sebenarnya ada seseorang seusianya yang sudah berada di peringkat 50, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, tetapi orang ini berhasil melakukannya. Lan Xuanyu jelas sangat terkejut. Satu orang, hanya satu orang, tapi itu sudah cukup, tepat di depannya hanya ada 3 Soul Master 3 cincin. 5 cincin dan 3 cincin adalah dunia yang berbeda. Senyum licik muncul di sudut mulut Yuanen Hui. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Aku, Yuanen Hui, tidak pernah membutuhkan tim. Aku saja sudah cukup. Saat dia berbicara, cahaya ungu samar berkedip di tangan kirinya dan sebuah busur besar muncul. Itu adalah pita ungu panjang, tubuhnya jernih seperti diukir dari batu kecubung, bahkan tali busurnya berwarna ungu dan bagian atasnya dihiasi dengan pola yang tampak seperti bintang ungu tua.